Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Fadilah, NPM 18160046 dari Prodi PGSD 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pembelajaran mikro, metodologi pembelajaran, dan keterampilan dasar mengajar. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah simulasi pembelajaran di SD dengan dosen pengampu Bapak Rido Agung Juantara, MPD. Bab 1, konsep dasar pembelajaran mikro. Hakikat pembelajaran mikro atau micro teaching. Micro teaching berasal dari dua kata, yaitu mikro dan teaching. Mikro yang berarti kecil, sempit, dan terbatas, sedangkan teaching yang berarti mendidik atau mengajar. Jadi, pembelajaran mikro atau simulasi pembelajaran adalah salah satu cara yang digunakan untuk melatih, meningkatkan, serta mempersiapkan kemampuan profesionalisme guru ataupun calon guru yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan, baik dari segi waktu, jumlah siswa, materi, penggunaan metode dan media pembelajaran, serta unsur-unsur pembelajaran lainnya. Tujuan micro teaching yaitu untuk mempersiapkan dan meningkatkan mutu guru, untuk melatih, memfasilitasi para calon maupun guru dalam hal keterampilan dasar mengajar, dan untuk memberikan kesempatan bagi calon maupun guru dalam hal meningkatkan serta memperbaiki kelebihan dan kekurangannya sehingga guru selalu berusaha meningkatkan layanannya kepada siswa. Lalu manfaat micro teaching bagi calon guru. Yang pertama, mendapatkan pengalaman mengajar yang nyata. Yang kedua, dapat mengembangkan keterampilan mengajar yang dimilikinya sebelum terjun ke lapangan. Lalu yang ketiga, memberikan kemungkinan mendapatkan berbagai macam keterampilan dasar mengajar lainnya, serta memahami kapan dan bagaimana keterampilan tersebut diterapkan. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran mikro. Yang pertama, peserta didik hanya berkisar antara 5-10 orang. Yang kedua, waktu mengajar terbatas hanya sekitar 10-15 menit. Yang ketiga, komponen mengajar dikembangkan terbatas. Yang keempat, latihan berpusat pada keterampilan mengajar. Lalu yang kelima, mempergunakan informasi dan pengetahuan tentang tingkat belajar. Yang keenam, umpan balik terhadap kemampuan guru ataupun calon guru. Dan yang ketujuh, pengajaran dilaksanakan bagi para siswa dengan latar belakang yang berbeda-beda dan berdasarkan pada kemampuan intelektual kelompok usia tertentu. Dan yang terakhir, pengontrolan secara ketat terhadap lingkungan latihan yang diselenggarakan dalam laboratorium micro teaching. Selanjutnya, prinsip pembelajaran mikro. Yang pertama, fokus pada penampilan. Penampilan peserta yang berlatih menjadi sasaran utama dalam pembelajaran mikro. Yang kedua, spesifik dan konkret. Yang ketiga, umpan balik, yaitu proses memberikan balikan yang didasarkan dari hasil pengamatan dari penampilan yang berlatih. Yang keempat, keseimbangan. Yang kelima, ketuntasan, yaitu kemampuan yang maksimal terhadap keterampilan yang dipelajarinya. Dan yang keenam, maju berkelanjutan. Artinya, siapapun yang berlatih dengan pendekatan micro teaching atau pendekatan pembelajaran mikro, ia harus mau belajar terus-menerus. 2. Metodologi pembelajaran. A. Pembelajaran dalam kurikulum 2013. Menurut panduan teknis kurikulum 2013 di sekolah dasar, pembelajaran dalam kurikulum 2013 bercirikan yang pertama, tematik terpadu, yaitu pembelajaran terpadu yang menggunakan tema. Lalu yang kedua, pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah pendekatan yang mendorong anak untuk melakukan keterampilan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. 4. Membuat persiapan tertulis, yaitu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP yang dibuat sama seperti RPP pada umumnya. Yang kelima, membentuk kelompok. Lalu,
Selanjutnya yang C, penilaian proses dan hasil pembelajaran. Dalam penerapan RPP, guru juga harus melaksanakan penilaian pembelajaran selain mengacu kepada standar penilaian Permendikbud nomor 66 tahun 2013, juga harus mengacu pada standar proses Permendikbud nomor 65 tahun 2013. Selanjutnya, yang B, penerapan pembelajaran tematik. Penerapan pembelajaran tematik di sekolah dasar mengacu pada buku guru dan buku siswa. Jadwal pembelajaran yang harus dibuat oleh guru yaitu yang pertama, pengaturan jadwal pembelajaran tematik. Jadwal pembelajaran disesuaikan dengan waktu serta tema yang dilaksanakan dalam proses belajar mengajar pada saat itu. Yang kedua, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pembelajaran. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran dimanfaatkan oleh guru untuk yang pertama, membuat atau menyajikan media pembelajaran. Yang kedua, mengambil atau menyampaikan materi ajar. Dan yang ketiga, mencari sumber belajar. Lalu selanjutnya persiapan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Tahap-tahap yang dilakukan untuk melaksanakan pembelajaran mikro yaitu yang pertama, memahami hakikat pembelajaran mikro. Yang kedua, mempelajari dengan mendalam jenis-jenis keterampilan dasar mengajar yang dilatihkan dalam pembelajaran mikro. Yang ketiga, melakukan observasi ke sekolah atau tempat latihan pembelajaran mikro. Selanjutnya, bab 3, keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar pada dasarnya adalah merupakan bentuk perilaku atau keterampilan yang bersifat khusus dan mendasar, yang harus dimiliki guru sebagai model dasar untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajaran secara profesional. Keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki oleh guru yaitu yang pertama, keterampilan membuka pembelajaran, yaitu kegiatan untuk memulai pembelajaran. Sasaran dalam kegiatan membuka pelajaran yaitu menciptakan suasana yang siap mental. Yang kedua, menimbulkan perhatian siswa. Lalu, keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, serta mengatasi gangguan, baik yang bersifat sementara maupun gangguan yang bersifat berkelanjutan. Pengelolaan kelas dilakukan untuk mendukung terjadinya proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Lalu selanjutnya keterampilan menggunakan media atau alat pembelajaran. Media atau alat pembelajaran memiliki peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang diinginkan. Oleh karena itu, keterampilan menggunakan media atau alat pembelajaran sangat penting dikuasai oleh guru. Guru harus dapat menyesuaikan penggunaan media pembelajaran dengan materi ajar yang akan disampaikan agar proses pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien dan tujuan pembelajaran tercapai. Selanjutnya, keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah proses penyajian informasi secara lisan yang diorganisir dengan sistematis atau runtun untuk menunjukkan bahwa ada hubungan antara satu pesan dan pesan lainnya. Dengan keterampilan menjelaskan yang dimiliki oleh guru, maka proses akan berjalan secara efektif dan efisien. Lalu selanjutnya keterampilan variasi dan stimulus. Selama proses pembelajaran, berbagai macam perasaan dapat timbul dalam perasaan siswa. Misalnya perasaan senang, perasaan susah, bosan, malas, dan jenuh. Jika munculnya perasaan bosan, malas, dan tidak ada perhatian, guru harus dapat mencari strategi baru atau memberikan variasi dan stimulus dalam pembelajaran agar siswa menjadi semangat, penuh motivasi, sehingga pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, keterampilan bertanya.
Prinsip kegiatan bertanya. Setiap pertanyaan yang diajukan dalam proses pembelajaran adalah alat atau instrumen pembelajaran untuk mengkondisikan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan dinamis. Selanjutnya, keterampilan memberi penguatan. Guru harus melatih kemampuan untuk mengembangkan berbagai jenis penguatan dan membiasakan diri untuk menerapkannya dalam proses pembelajaran. Sehingga pembelajaran tidak hanya menyajikan materi saja, tetapi selalu bermuatan nilai-nilai edukatif untuk membentuk pribadi yang baik. Selanjutnya, keterampilan membimbing diskusi kelompok. Keterampilan yang harus dimiliki guru terkait diskusi kelompok yaitu memusatkan perhatian siswa selama diskusi, lalu memperjelas urunan pendapat selama diskusi berlangsung, lalu menganalisis bedanya pandangan siswa selama diskusi, menyebarkan kesempatan berpartisipasi, dan yang terakhir menutup diskusi. Selanjutnya, keterampilan menutup pembelajaran. Pada keterampilan ini, harus diorientasikan pada upaya guru untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh siswa. Baik, saya rasa cukup penjelasan saya mengenai bab 1 sampai bab 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.